Mimbar, menebar ilmu menggapai berkah Ramadan. Kayla, tau gak? Aku ceritain sesuatu. Jadi aku tuh punya teman kan. Dia tuh itu juga punya teman, tapi temannya itu waktu puasa dia tuh nggak mau sholat Kai. Gara-gara dia tuh ngerasa kalau misal pas puasa itu energinya udah habis buat puasa. Jadi ngapain sholat gitu Kai? Ah, kok gitu sih? Iya kan? Emang boleh kayak gitu ya Kai? Emang kok dia bisa berpikir seperti itu ya, Tang? Aduh. Wah, emang akhir-akhir ini emang orang-orang tuh aneh-aneh, Tang. Iya kita. Udahlah, gimana lagi? Hai Sobat Mimbar. Emang iya, puasa itu bisa bikin kita lalai dalam sholat. Dan emang puasa itu bisa menggugurkan kewajiban kita untuk sholat. Emang Tang? iya? Yang bener aja, ubur-ubur ikan lele. Yang bener aja, Le. Mending kita bahas bareng-bareng yuk. Banyak sekali di antara kita maupun orang-orang di sekitar kita yang saking semangatnya menyambut bulan Ramadan, saking semangatnya berpuasa, hingga ia melalaikan ibadah sholatnya. Kok bisa sih? Teman-teman, setan itu memiliki beribu-ribu akal untuk menghasut hamba Allah. Salah satunya aja nih, tidur saat puasa. Bukankah tidur saat puasa itu merupakan ibadah? Iya, itu. Bagaimana jika kita tidur hingga melewati batas-batas waktu sholat? Emang masih bisa dibilang ibadah, Tang? Enggak. Enggak dong, malah jatuhnya itu melalaikan ibadah sholat. Padahal kan sholat merupakan tiang agama, ya nggak, Tang? Iya, betul. Padahal nih Kai, banyak banget yang mengira kalau waktu puasa itu ya cuma puasa Kai. Padahal ya dalam puasa itu kan banyak ya amal-amalan seperti sholat, bersedekah yang harus kita lakukan supaya lengkap, supaya kita dapat banyak bonus-bonus dari Allah. Betul nggak Kai? Nah, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yada qawla zuri wal amala bih. Falaisa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang ketika ia berpuasa tapi ia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya adalah, jika kita puasa tapi nggak diiringi sama ketaatan, salah satunya menyempurnakan ibadah yang lainnya, menjaga ibadah yang lainnya, salah satunya seperti sholat, maka puasa kita jadi sia-sia. Nah, berarti kalau misalnya puasa tapi dia lupa sholat kan nggak ada artinya, ngapain puasa? Batalin aja ya nggak sih? Tapi Kaila, menurutku itu bukan batalin, bukan sia-sia sih Kai. Lebih ke kayak kita bangun rumah nih, kita bangun rumah. Terus sholat itu sebagai pondasinya. Kalau misal rumah itu nggak ada pondasinya, terus Roboh. nah, jadi sholat itu sebagai pondasi dari apa yang akan kita lakukan, begitu Kai. Isi aku setuju. Terus habis itu ya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Memanglah sholat itu hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sadaqallahul adzim. Iya. Iya, begitu Kai. Jadi sholat itu adalah kewajiban, Bukan pilihan, iya nggak? betul banget. Oke. Nah, sahabat mimbar, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget Kai, puasa itu ternyata ya juga nggak cuman menahan lapar haus Kai. Iya. Tapi gimana caranya ya biar kita itu kalau puasa bisa menjadikan sarana untuk meningkatkan kita ketakwaan kepada Allah. Biar pahalanya makin banyak ya nggak betul kan? Aku setuju. Masya Allah, semoga Allah tuh selalu menjadikan kita itu hamba-hamba yang selalu beristiqomah dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Amin ya Kak ya. Amin. Amin. Nah, begitu sahabat mimbar, terkait ngobrol-ngobrol kita ya nggak? Iya. Nah, jadi yang aku tanyain tadi udah ketemu nih teman-teman. Jadi ternyata kalau misalnya kita berpuasa itu nggak cuman puasa aja, tapi kita juga harus sholat dan meningkatkan amal ibadah yang lainnya. Biar kita dapat banyak bonus dari Allah, insya Allah. Amin. Sekian dari kami. Saya Kayla Diandra dari kelas 11H. Saya Lintang dari kelas 11E.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.